Halo teman-teman tukang bangun, jumpa lagi bersama kami di channel YouTube-nya Tukang Bangun, membangun rumah impian. Kali ini saya akan ajak Anda untuk review rumah dari salah satu klien kami, yaitu Ruang Bersama. Ini untuk rumahnya dinamakan Ruang Bersama. Rumah ini dibangun di atas tanah dengan luasan 156 meter persegi dengan keseluruhan luas bangunannya yaitu 297 meter persegi. Kita langsung memasuki membahas untuk bagian fasad depan dari Rumah Bersama ini. Nah, itu untuk bangunan ini memiliki komposisi pengulangan bentuk segitiga dengan sisi yang paling menonjol adalah pasangan bata terakota. Ini terdapat juga bata terakota yang menonjol. Baik teman-teman, selain ada bata terakota yang menonjol, di sampingnya juga terdapat juga jendela berbahan dasarkan aluminium. Ini juga menonjol juga dengan ada tali airnya. Dan untuk finishing catnya ini berwarna putih. Langsung kita menuju ke sebelah kanan. Ini terdapat juga jendela yang memanjang menjulang tinggi ke atas dari bawah sampai ini bawah sini sampai atas itu. Ini untuk menambah kesan minimalis lagi dari Ruang Bersama ini. Di sebelahnya jendela yang menjulang ke atas, kita bahas untuk sebelah sini terdapat juga kisi-kisi terbuat dari beton. Ini untuk menambah atau sirkulasi udara agar bagus lagi untuk masuk keluarnya dari udara tersebut, karena di balik beton ini di bawahnya ini ada kolam renang. Nanti saya review untuk kolam renangnya. Ini saya review fasad depannya dulu. Tak lupa dan tak ketinggalan di bawahnya kisi-kisi terdapat juga tatanan bata terakota. Ini untuk menambah kesan minimalis juga. Ini nanti ini ada space kecil. Ini nanti buat tamannya. Saya ini belum ada taman. Nanti ada taman kecil di sebelah sini. Langsung kita menuju sebelah sini. Ini terdapat pagar dari Ruang Bersama ini di finishing dengan cat warna abu-abu dengan ada sedikit tali airnya. Ini ada lampunya. Ini mungkin kalau kita melihatnya di malam hari, pasti untuk lampunya ini terlihat bagus sekali karena kita mereviewnya pada siang hari, jadi tidak nampak kebagusan atau keindahan dari space lampu tersebut. Ya, untuk selanjutnya kita bahas bagian gerbang dari Ruang Bersama ini. Untuk gerbangnya sendiri di finishing cat berwarna hitam dengan berbahan dasarkan holo, plat dan Hermes. Ini untuk kombinasi dari holo, plat dan Hermes. Ini Hermes maksudnya. Langsung saja ini loh, untuk pintunya pintu berbentuk sliding. Langsung kita masuk ke dalam sini. Baik, ini saya sudah berada di depan dari Ruang Bersama ini. Untuk lantainya sendiri ini di finishing dengan paving. Nah, ini untuk pavingnya. Langsung kita menuju ke atas. Ini terdapat juga lampu downlight. Ini untuk kalau malam itu pasti bagus sekali. Dengan gypsum, dengan finishing cat warna putih abu-abu. Ini ada putih abu-abu. Langsung kita menuju ke sebelah sini. Terdapat juga jendela yang besar sekali. Ini juga memperkecil pengeluaran, maksudnya budget juga. Nah, ini terdapat juga jendela yang menjulang besar. Di samping itu terdapat juga ini pintu yang sliding, bisa digeser, pintu yang bisa digeser, pintu sliding. Nah, sebelah pintu juga terdapat juga jendela yang besar juga, tapi jendela ini jendela mati dan ini ada tidak mati. Tapi langsung kita mau sebelah sini, ya. Nah, sebelah sini. Untuk finishing catnya ini berwarna abu-abu, dan untuk rata-rata di Ruang Bersama ini untuk fasad depannya berwarna abu-abu. Untuk lantainya sendiri kita menuju ke lantai. Nah, ini untuk lantainya granit bermotifkan kayu-kayu. Langsung kita menuju ke sini. Terdapat juga ini bata roster agar sirkulasi udara yang masuk keluar dari Ruang Bersama ini ke dalam agak lebih bagus lagi, karena di dalam roster ini di sebelahnya ada kolam renang tadi, seperti kisi-kisi yang tadi berfungsi sebagai sirkulasi udara. Kita langsung menuju ke dalam dari Ruang Bersama ini. Lagi sebelum kita masuk, kita sepil dulu untuk bagian pintu. Untuk pintunya ini berbahan dasarkan kayu jati alas dengan pegangan ini, pegangannya aluminium ya, kayak ini aluminium jati alas dengan ada motif garis-garis. Jadi simpel sekali untuk
pintunya ini. Langsung kita masuk. Ya, saya sudah berada di lantai 1 dan untuk di dalam dari ruang bersama ini. Untuk lantai 1 ini dapat 1 buah kamar mandi, 2 buah kamar tidur, dan dapur, dan juga ada kolam renangnya untuk di lantai satunya. Ya, untuk sendiri nanti kita di dalam sini untuk ini terdapat nanti ruang makannya sini bisa memandangi view dari kolam renang ini. Jadi untuk makannya jadi enak, jadi segar sekali. Lah kita sepil terlebih dahulu sebelum kita menuju ke kolam renang. Nah ini untuk sebelah sini, ini untuk dapurnya, dapur dari ruang bersama ini. Di bersebelahan di dapur terdapat juga, ya ini kita memasuki sini. Nah kita memasuki ini untuk kamar pembantu sebelah ini, dan nanti nah ini untuk satu untuk kamar pembantu dan satu lagi untuk kamar tamu. Jadi jika Anda atau teman dari si pemilik rumah ini bertamu di sini bisa menempati kamar ini. Tapi untuk dulur atau kerabatnya si yang punya rumah. Nah ini di finishing dengan batu-batu kerikil dengan keramik granit ini yang seperti di kolam tapi tidak ada airnya. Nah, setelah kita membahas kamar pembantu dan kamar tamu, kita menuju ke sebelah sini. Nah, ini kita memasuki kolam renang dari ruang bersama ini. Nah, ini udaranya di sini sejuk sekali, sangat nyaman untuk udara masuknya karena tadi terdapat juga kisi-kisi dan tadi di sini terdapat juga bata roster. Jadi untuk sirkulasinya dari udara ini masuknya dengan baik sekali. Ini tidak ada hawa panas tapi hawanya sejuk sekali. Untuk kolamnya renang sendiri terdapat juga hiasan lampu. Ini di atasnya ada lampu tempel. Ini kalau malam mungkin juga indah sekali dengan samping, maksudnya di samping sebelah lampu ini atasnya ini untuk atapnya sendiri terbuat dari bahan dasar PVC ya Kak. Ini PVC dengan ada lampu downlight-nya juga. Ini kalau renang ini pasti nyaman sekali karena ada lampu-lampunya dan hias-hiasannya. Langsung kita menuju sebelah sini. Ini untuk bilasnya, nanti untuk tempat bilasnya sebelah sini. Lah ini untuk tempat bilas untuk setelah kita untuk keluarganya atau siapa yang renang di sini bisa pembilasan di sini. Tapi catatan untuk yang punya rumah saja, bukan yang tetangga. Yang tetangga kalau diizinkan oleh yang punya rumah boleh sah. Nah ini sudah. Di samping tempat bilas ini saya sepilkan ada sebuah kamar mandi. Ini untuk kamar mandi sebelah sini. Jadi habis renang bisa kamar mandi ini, tidak harus ke atas atau ke mana. Ini untuk kamar mandinya terdapat korset duduk dan ada air panas ini untuk mandinya. Dan juga terdapat wastafel untuk cuci atau cuci tangan, cuci muka dan lain-lain. Tidak saya sepilkan untuk masuk karena masih berantakan di dalamnya. Kita sudahi untuk pembahasan kolam renangnya ini. Jika kurang jelas nanti bisa DM di Instagramnya Tukang Bangun aja. Langsung kita menuju ke lantai 2. Kita menuju ke lantai 2. Ini untuk tangganya sebelah sini. Nah, untuk tangga ke atas sendiri ini untuk lantainya, untuk tangganya ini terbuat dari granit dengan motif kayu dengan railing. Railingnya ini dengan pegangannya ini kayu dengan
berkombinasikan besi nako dan holo. Ini holo, besi nako dan kayu. Ini dikombinasikan jadi satu untuk menjadi railing tangga untuk masuk. Nah, kita untuk ke atas, kita disambut dengan lampu tempel berwarna kuning, klasik sekali untuk menambah kesan minimalis dari ruang bersama ini. Kita langsung menuju ke atas. Nah, ini unik sekali tangganya dengan kombinasi kayu, bolo dan batu besi nako. Ya, kali ini saya sudah berada di lantai 2 dari ruang bersama ini. Untuk lantai 2 ini terdapat 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang cuci berjemur dan dapur, dan juga terdapat juga nanti musola. Kita bahas ke dapurnya terlebih dahulu. Ini untuk dapurnya sendiri terdapat juga untuk pengisap asap. Nah, untuk pengisap asap dari kompor ini kompornya tidak kompor untuk disco atau DJ atau gimana, tapi untuk masak. Ini untuk kompor tanam, dan juga terdapat wastafel untuk cuci piring nanti. Nah, ini kita mundur ke sebelah sini. Nah, ini nih sebelum kita ke samping kita bahas sepil dulu sebelah sini. Ini terdapat juga di kamar mandi dengan ada skylightnya untuk menambah cahaya yang masuk jika siang hari tidak usah repot-repot menyalakan lampunya di malam hari aja. Nah, karena di siang hari sudah ada skylightnya. Ini untuk skylightnya dari kamar mandi ini, dan juga terdapat toilet duduk, kloset duduk maksudnya, dan juga wastafel untuk cuci muka, cuci tangan, dan juga shower untuk nanti mandi bisa di sini. Untuk mandinya di sini, langsung kita ke sini. Nah, ini untuk ruang cuci jemur. Untuk cuci jemurnya sebelah sini juga terdapat juga skylightnya juga. Ini skylightnya juga untuk nanti cuci jemurnya sebelah sini. Nah, ini untuk skylightnya. Untuk skylight sendiri terbuat dari bahan dasar polikarbonat. Nah, jendelanya sendiri di lantai 2 ini juga jendela berbahan dasarkan aluminium. Nah, ini bisa kita tengok ke bawah tadi kolamnya tadi di atasnya ini. Nah, ini kita bisa memandang-mandang ke bawah dengan keindahannya. Nah, karena keseluruhan dari ruang bersama ini menggunakan kusen dari aluminium ini kebanyakan, tapi ada beberapa yang menggunakan HPL, kayu, tapi kebanyakan menggunakan aluminium. Nah, ini untuk jendela yang besar tadi dari bawah tadi bisa menikmati ke depan, tapi untuk tetangga memandang sini tidak kelihatan ke dalam, tapi kita bisa memandang ke luar. Ini untuk keunikan dari kaca ini. Kita sepil untuk salah satu kamarnya juga, kita memasuki kamar ini. Nah, untuk kamar sendiri untuk kusainya ini terbuat dari aluminium dengan pintu ini berbahan dasarkan HPL, untuk bahan HPL. Nah, ini untuk kamarnya. Untuk kamar sendiri ini atas, kita menuju ke atas terdapat juga lampu downlight dengan Apta Gibson ya maksudnya. Nah, ini untuk jendelanya tadi sama yang kita bahas di fase depan tadi. Nah, ini bisa jendela yang besar. Dan juga terdapat juga ini keunikan dari kamar ini, di kamar ruang bersama ini terdapat juga skylightnya juga. Nah, jadi untuk skylight ini agar ketika siang hari kita di sini tidak kita usah repot-repot menyalakan lampu. Intinya ngirit lampu lah, tidak malam-malam. Jadi kalau menyalakan lampu di malam hari saja, kalau siang kan ada skylightnya. Nah, itu adalah salah satu memperkecil pengeluaran kelistrikan, intinya pengeluaran energi listrik. Pokoknya kita harus bahas satu per satu kamar dari ruang bersama ini. Kita bahas kedua untuk kamarnya ini lah. Kita memasuki untuk kamar yang kedua. Ini sama juga untuk bahannya HPL dengan kusen aluminium. Nah, untuk ruangan untuk kamarnya ini sama juga sama yang di samping tadi, juga terdapat skylightnya. Lah, ini untuk cahaya masuk agar lebih bagus lagi supaya tidak siang-siang hari tidak menyalakan lampu seperti yang saya jelaskan di waktu tadi. Nah, juga terdapat lampu downlight dan plafon Gibsonnya. Tak lupa ketinggalan untuk lantainya sendiri ini terbuat dari berbahan dasar granit dengan motif marmer, granit marmer maksudnya. Nah, setelah kita bahas lantai selesai, kita ke atas. Plafonnya ini terbuat dari bahan dasarkan Gibson dengan lampu downlight. Ini semua menggunakan lampu downlight ya kak ini.
Nah, kita membahas lampu sudah, plafon sudah, kamar sudah. Satu ketinggalan, sebelahnya ada kamar utama dari lantai 2 ruang bersama ini. Kamar utamanya ini kita sepil dulu, kita masuk. Mari kita masuk ke kamar utama. Sama sih, sama, pokoknya semuanya sama, hampir semuanya itu sama. Di sini untuk kusennya ini menggunakan aluminium dengan pintu kamarnya HPL. Wah, ini untuk kamarnya ini cukup luas sekali karena ini dimaksudkan untuk kamar utama. Bisa buat futsal atau nanti main bola, tapi tidak untuk main bola ya, untuk kamar ya kak inilah. Terus juga satu buah jendela yang besar. Kenapa di sini Bu semuanya jendela besar? Karena itu salah satu untuk memperkecil budget juga. Nah, ini untuk mengurangi budget juga. Jadi dibikin semuanya besar-besar, jendela besar yang mati. Ya, kita bisa memandangi di sebelah tetangga-tetangga, tapi untuk kacanya ini kita untuk dari luar tidak bisa memandang ke dalam, karena dalam bisa memandang ke luar. Ini keunikan dari kaca tersebut. Nah, ini ayo teman-teman, saya aja memasuki kamar mandi dari kamar utama dari ruang bersama ini. Nah, ini untuk kamar mandi sendiri. Nah, ini terdapat juga wastafel, toilet duduk, dan ada sebuah kaca bening dengan penyekatan dari wastafel ke bed up. Nah, ini terdapat juga bed up untuk kita mandi sambil rebahan. Ini sepertinya enak sekali. Nah, ini untuk mandi sambil rebahan, dan juga terdapat juga shower untuk jadi bisa mandi sambil berdiri dan sambil rebahan. Tergantung nanti moodnya yang punya rumah itu bagaimana. Jadi bisa kita memilih opsi yang sambil rebahan atau sambil kita berdiri. Dan juga kita terdapat juga water heaternya. Nah, ini untuk mengubah suhu normal dari air menuju ke panas dingin. Semoga bermaksud. Nah, dan juga terdapat juga jendela. Ini jendelanya tidak ada skelek lagi karena di atasnya nanti ada lantai lagi. Jadi tidak ada skelek. Kita disuguhkan dengan jendela supaya cahaya yang masuk ke dalam agar lebih bagus lagi. Jadi untuk siang hari bisa lebih cerah lagi. Mungkin lampunya seperti saya jelaskan ke awal-awal tadi, menyalakan lampu di malam hari saja. Kita sudahi di sini, kita menuju ke musola. Nah, ini untuk musola dari ruang bersama ini. Untuk musola sendiri ini tempat wudhunya sebelah ini. Nah, ini tempat wudhunya. Di tempat wudhunya ini terdapat bata roster. Nah, untuk bata roster ini untuk sirkulasi udara agar masuk lebih bagus lagi, tidak panas. Nanti kalau nggak ada rosternya, jadi rumah untuk wudhu ini, maksudnya tempat wudhu ini panas sekali, ya, panas sekali. Dan juga terdapat jendela-jendela kecil. Saya menyebutnya kalau gitu kayak angin-angin, tapi segitiga. Dan kita menuju ke musolanya ini lah. Untuk menuju ke musolanya ini kita disambut dengan pintu sliding dengan berbahan dasarkan aluminium dengan kaca. Nah, ini untuk pintu slidingnya, dan ini ada juga jendela mati. Nah, ini untuk musolanya sendiri, kita masuk untuk musolanya. Ini juga terdapat juga jendela aluminium lagi. Lagi-lagi kita ditemukan dengan jendela berbahan dasarkan aluminium atau kusen berbahan dasarkan aluminium. Ya, ini kita sudahi di sini. Langsung kita menuju ke yang terakhir, yaitu lantai 3. Ya, sebelum kita ke atas, kita bahas dulu untuk railingnya. Railingnya sendiri sama seperti yang saya bahas sebelumnya tadi. Tadi untuk pegangnya sendiri terbuat dari kayu dengan kombinasi besi nako dan holo. Tapi perbedaannya ada sedikit ini untuk anak tangganya sendiri ini dari besi. Ya, ini untuk anak tangganya dari besi ya. Dari ada bedanya dari yang tadi anak tangganya dari granit bermotif kayu, kalau ini besi. Ya, untuknya sama, ini juga kita disambut dengan lampu tempel berwarna kuning. Kesannya menambah estetik lagi dari ruang bersama ini. Kita ke atas. Untuk lantai 3 tersendiri kita tidak mempunyai, maksudnya tidak dibangun ruang-ruang, tapi untuk di lantai 3 ini terdapat rooftop. Nah, kita sepil rooftop yang pertama yang di depan. Nah, ini untuk rooftopnya cukup sejuk sekali, apalagi kita menikmati ini di sore hari. Nanti mungkin
yang pemilik rumahnya di sini kasih meja atau kursi supaya bisa santai-santai ngopi di sini. Nah, kita bisa memandangi sekitar sini, di sekitar area dari rumah ruang Basama ini. Untuk rumah Basama ini mungkin agak lebih tinggi, menjulang tinggi dari tetangga-tangganya, jadi kita bisa memandangi lebih jauh lagi di sekitaran sini. Nah, ini terdapat juga railing dengan berbahan dasarkan besi holo, dengan ada juga berkombinasi dengan besi nako. Untuk finishing catnya sendiri untuk di atas ini sama, pokoknya sama dari abu-abu dan putih. Jadi kalau dikombinasi dari atas dan bawah tadi keseluruhannya pokoknya abu-abu dan putih, mungkin itu kesukaan dari yang pemilik rumahnya sendiri. Dan juga terdapat juga lagi-lagi juga jendela yang besar berdasarkan aluminium. Kita sudahi untuk pembahasan rooftop yang pertama. Kita bahasan ke samping. Di samping ini juga ada rooftopnya juga. Nah, kita memasuki rooftop ini. Ya, maaf ini aja dikunci. Kita memasuki rooftopnya ini. Nah, ini untuk rooftop yang kedua sama juga. Jadi rooftopnya ke sana ini juga ada rooftopnya juga, dengan terdapat juga railing yang berbahan dasarkan holo dengan besi nako. Nah, ini untuk railingnya. Nah, ini juga untuk ada aksen-aksen segitiga di sini, dan ada topi-topi. Nah, ini topi-topi dari jendela dari rooftopnya ini untuk menambah, jadi untuk air yang hujan tidak nampu, ya, tidak nampu semua ke sini. Jadi untuk penahalang air hujan yang masuk. Ini cukup sejuk sekali, apalagi karena nanti di sini sama ditaruhi apa buat santai, kursi duduk atau buat ngopi bersama keluarga, kayaknya enak sekali. Apalagi ini mau menjelang mau Ramadan, nanti bisa di sini menunggu waktu puasa nanti, maksudnya buka puasa. Nah, kita ke sini. Nah, di sebelah sini terdapat juga tandon. Untuk tandon airnya sebelah sini dari rumah ruang Basama ini untuk bawahnya tadi ruang cuci jemur tadi. Lah, ini ya sudah untuk pembahasannya kita cukupi. Sekian dan terima kasih. Jika Anda ingin membangun rumah impian, jangan lupa hubungi tukang bangun ya Kak. Dan jangan lupa juga jika Anda ingin bertanya-tanya tentang rumah ruang Basama ini, jangan lupa DM di Instagramnya Tukang Bangun, atau bisa komen di YouTube-nya Tukang Bangun. Komen di sini, komen, atau langsung saja jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan juga ini ada WA. Nah, ini langsung saja nanti bisa WhatsApp di sini untuk tanya-tanya lebih lanjut lagi terkait pembangunan rumah, renovasi rumah, atau pembuatan kafe dan lain-lain, atau tentang rumah ruang Basama ini kita bisa tanya-tanyakan di situ. Ya, cukup sekian dan terima kasih dari saya, dari Tukang Bangun, membangun rumah impian. See you.